Saat beberapa mayat jatuh ke tanah, Qin Yichen juga sudah lama tertunda. Dia memandang Matt dan segera menyadari sesuatu yang berbeda. Matt. Tidak, kamu Matt dan bukan Matt. Qin Yichen menatap tubuh logam di depannya. Suara berdengung di benaknya. Untuk menghapus dosa-dosanya, Matt menyerahkan tubuhnya sebagai ganti kekuatan yang lebih kuat. Tapi Qin Yichen ingat dengan sangat jelas bahwa Matt tidak pernah sekejam dia sekarang. Sebagai seorang ksatria di kuil perang, kesenangan Matt selalu mengalahkan lawan-lawannya, bukan melecehkan mereka. Untungnya, Matt tinggal di sisi Qin Yichen untuk waktu yang lama. Qin Yichen yakin sesuatu telah terjadi padanya ketika dia pertama kali melihat Matt. Tuan Cahaya. 4 kata yang sederhana dan kuat, sangat dingin sehingga tidak ada suhu. Ini membuat Qin Yichen mundur selangkah. Matt hari ini tidak lemah sebagai senjata, ia juga memiliki 1000 penerima yang ditempa oleh Qin Yichen sendiri. Kekuatan keras ini telah menghancurkan Qin Yichen. Dan tubuh yang keras ini membuat Qin Yichen melepaskan sebagian besar triknya. Mesin pembunuh dingin tanpa emosi. Selama orang yang bertemu dengannya adalah seseorang, dia akan merasakan sakit kepala. Qin Yichen mundur beberapa langkah dan menatap Matt dengan waspada. Apakah kamu masih ingat ajaran kuil penguasa cahaya? Matt tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Ajaran seperti itu hanya digunakan untuk orang yang acuh tak acuh. Lord Lightlord tidak akan menganggapnya serius, kan? Qin Yichen tertawa bodoh. Ya, itu hanya sesuatu yang aku katakan dengan santai. Matt mengangkat bahu, dan niat membunuh sedingin es dari sebelumnya menghilang. Qin Yichen menghela napas panjang dan menenangkan amarah di hatinya. Segala sesuatu di sekitar tampak sunyi. Qin Yichen menutup matanya. Katakan padaku, bagaimana kabar Matt sekarang? Jika kamu pikir itu akan memaksaku untuk bekerja denganmu, bukankah itu bodoh, Lu? Matt mengangkat tangannya dengan cepat, tampak terkejut. Tuan Light, apa yang kamu bicarakan? Aku bukan Matt. Di mana Lu? Qin Yichen menatap Matt. Kemarahan di matanya tidak tersamar. Menarik napas dalam-dalam, Qin Yichen memalingkan muka darinya dan menatap ke langit. Semua adegan setelah dia datang ke Matt diingat di benaknya. Dengan kejernihan pemikirannya, berbagai tindakan tidak masuk akal Matt muncul satu persatu. Qin Yichen tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Jadi ternyata, aku bertanya-tanya mengapa Matt bisa mengirimkan suaranya ke kuil Dewa Pertempuran, tapi dia menolak untuk mengirimkannya langsung kepadaku. Ternyata kamu sudah mulai saat itu. Ketika Matt meninggalkan medan bintang lava, apakah kalian semua mulai? Biarkan aku memikirkannya. Matt hanyalah jiwa yang tersimpan dalam senjata perang. Bahkan dengan cara yang aku tinggalkan untuk melindunginya. Dengan kekuatanmu, setidaknya kamu bisa tangkap. Kontrol. Dan, sebagian memori. Aku bertanya-tanya bagaimana anak Matt ini bisa berubah menjadi pembicara. Ketakutan di sepanjang jalan. Seperti janda dengan mulut patah. Matt tiba-tiba tersenyum. Mengulurkan tangannya, dan memberikan tos ringan. Ini kesimpulan yang bagus, mirip dengan apa yang saya lakukan. Pujian lawan tidak dijawab. Seperti yang dibayangkan Qin Yichen ketika dia pergi, mereka tidak mau meninggalkan Qin Yichen sendirian. Mengetahui sebelumnya adalah solusi termudah. Pahami lawan, peras nilai lawan, dan setelah penggunaan selesai, bunuh dia. Rangkaian proses ini pada dasarnya sama dengan rencana Qin Yichen untuk mengkhianati kedua ujungnya. Matt memandang Qin Yichen yang diam dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya menatapnya dengan tenang dan mengetuk kepalanya. Jangan khawatir, Matt akan baik-baik saja setidaknya dalam jangka pendek. Selama kamu bekerja sama dengan kami dengan patuh, aku bisa mengembalikan orang ini kepadamu dengan aman. Tentu saja, Anda tidak perlu menjelaskan banyak. Saya percaya bahwa dengan kemampuan Anda harus bisa menebak bahwa semua ini adalah permainan yang saya atur untuk menguji seberapa besar perasaan Anda terhadap lawan Anda. Tentu saja, kamu bisa menyangkalnya dengan mulutmu dan mencoba mendapatkannya kembali. Qin Yichen menatap Matt di depannya, dan banyak pikiran melintas di benaknya. Matt, dia harus menyelamatkan, tapi kekuatannya tidak cukup. Sama seperti dia mengendalikan tubuh Li Yun dan Matt dan dapat menggunakan cara yang lebih fleksibel daripada mereka. Lu mengendalikan tubuh Matt dan harus memiliki kekuatan lebih dari Matt. Awalnya, kekuatan Matt lebih kuat dari Qin Yichen, tetapi sekarang dengan Lu, Qin Yichen tahu bahwa peluangnya untuk menang hampir nol. Apakah kamu ingin menerima takdirmu, atau mencoba bertarung? Aku tidak keberatan bermain denganmu. Karena kamu pantas untukku. Menghadapi provokasi Lu, Qin Yichen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tubuh yang familiar di depannya. Oke, tapi aku masih dalam ujian yang ditinggalkan oleh Zeus. Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Mari kita ganti tempat. Saya pikir medan bintang di sebelah bagus. Lu mengambil alih tubuh Matt dan mengangguk. Oke, datang saja ke sini. Saat Matt menghilang, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun, hubungan Matt dengan dia lebih dari hubungan antara Tuhan Allah dan orang-orang percaya. Sebagian besar, mereka adalah teman. Sekarang Matt berada dalam krisis seperti itu.
Qin Yichen pasti akan datang untuk menyelamatkan. Namun, dalam menghadapi lawan seperti Lu, Qin Yichen tidak yakin tentang peluangnya untuk menang. Mengambil napas dalam-dalam, mulut Qin Yichen tiba-tiba terangkat. Bagus sekali. Lu, kamu benar-benar memberiku sedikit semangat juang kali ini. Melonjak ke udara, Qin Yichen terbang langsung menuju bidang bintang berikutnya. Apa yang muncul di benak Qin Yichen adalah semua informasi yang berkaitan dengan tubuh Matt. Dari struktur dasar pesawat tempur hingga arsitektur tingkat tinggi. Qin Yichen tahu tubuh ini dari tangannya. Selama dia melakukannya, Qin Yichen tahu persis jenis kentut apa yang ingin dia pakai. Satu-satunya pertanyaan sekarang adalah, apa maksud Lu, dan seperti apa bentuknya di bawah restu tubuh Matt? Itulah inti dari kemenangan. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan banyak pikiran muncul di benaknya. Satu persatu rencana pertempuran semua muncul. Tujuan utama mereka adalah untuk menyentuh lawan, bukan untuk mengalahkan lawan. Akhirnya, setelah penerbangan selama 1 jam, Qin Yichen tiba di Star Territory, dan di Laut Miao Miao, Qin Yichen melihat, Matt. Yo, kamu hampir 2 kali lebih lama dari yang aku harapkan. Sepertinya kekuatanmu bukan hanya dari dewa liar. Qin Yichen mengangguk perlahan, tanpa niat menjelaskan. Dia menggerakkan tubuhnya dan menatap Matt tanpa bergerak lebih jauh. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin membandingkan? Lu mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya, dan terdengar suara ketukan logam. Aku telah berubah pikiran. Aku akan melawanmu dengan kekuatan tingkat dewa liarku, dan jangan bilang aku menggertakmu. Begitu kata-kata itu jatuh, tiba-tiba, gelombang langit menyapu ke langit, dan dalam gelombang, ada niat membunuh yang tak terbatas. Jenius, 1 sudah cukup.